Saya ucapkan selamat pagi dari kota Cirebon. Ketemu kembali bersama saya. Nah, sekarang ini saya mau naik kereta api ya dari Cirebon. Dan kali ini saya akan menuju ke kota Semarang, yaitu naik kereta api Argo Bromo Anggrek, salah satu kereta tercepat dari Jakarta ke Surabaya. Dan nanti kereta Argo Bromo Anggrek ini setelah Cirebon nggak berhenti di mana-mana. Dari Cirebon langsung ke Semarang, Semarang langsung ke Surabaya Pasar Turi. Oke, bagaimana untuk videonya? Selamat menyaksikan sampai selesai. Teman-teman siapin dulu cemilannya dan tempat ternyaman dulu ya. Nah, sekarang saya sudah berada di stasiun Cirebon, yang merupakan salah satu stasiun yang berada di pusat kota Cirebon atau pusat dari wilayah kerja Daop 3 Cirebon. Nah, stasiun Cirebon ini sekitar jam 10 ya. Saya mau naik kereta api Argo Bromo Anggrek. Ini suasana parkirannya di sini, terus di sana ada loket stasiun. Nah, yang berada di sana itu suasana dalam stasiunnya kayak gini ya. Untuk stasiun Cirebon, jadi ada dua metode boarding, face recognition sama manual. Tuh, kita face aja ya. Di jalur 2 itu ada kereta Sawunggalih. Sawunggalih itu Kutoarjo Pasar Senen Jakarta. Dan sekarang saya akan ke ruang tunggu eksekutif yang bisa dikata ruang tunggu paling enak di stasiun Cirebon ya. Sawunggalih itu logonya 2019217 Depo Cipinang ya. Dan ada kereta yang mau masuk, ini kayaknya Taksaka pagi ya, dari Gambir ke Yogyakarta. Jadi di Cirebon tuh rame banget, kereta-keretanya udah makin banyak ya, karena ya tiap menit tiap jam tuh jamnya rapet-rapet. Nah, ini ruang tunggunya guys. Yang berada di peron jalur 3 itu merupakan kereta Taksaka. Kereta Taksaka itu dari Jakarta ke Yogyakarta ya, dari Gambir. Dan ini sepertinya Taksaka pagi ya, ke Jogja. Nah, bawa Luxury 2 sama eksekutif juga ya. Nah, tadi ada Sawunggalih ke Pasar Senen. Jadi kereta-kereta di Cirebon itu memang rame ya. Jam segini juga lebih rame sepertinya sih. Nah, di stasiun Cirebon juga terdapat depo lokomotif yang berada di pojok sana. Terus untuk depo kereta itu berada di ujung. Tapi ini kehalang kereta jadi nggak kelihatan yang untuk depo kereta Cirebonnya. Jadi di stasiun Kejaksan ini tuh ada depo lokomotif sama depo kereta. Penumpang yang ada di stasiun Cirebon bisa teman-teman perhatikan ya. Lumayan rame, itu penumpang kereta apa ya? Sepertinya Fajar Utama Jogja. Nah, atau Argo Bromo Anggrek. Tapi kalau Argo Bromo Anggrek masih belakangan ya. Tadi saya sudah nanya sama porternya, porter stasiun Cirebon. Katanya penumpang Fajar Jogja itu sepertinya ke Yogyakarta. Nah, jadi di Cirebon ini keretanya padat banget. Tadi ada Taksaka, Sawunggalih, ada Fajar Utama Jogja. Nanti setelah Fajar Utama Jogja itu katanya Argo Bromo Anggrek, kereta yang akan saya naiki ya. Tuh padat banget cuy. Lumayan hektik untuk stasiun Cirebon, tapi nggak hektik banget sih. Nah, itu ya, udah pada ke peron 3 semua itu kelihatannya tuh. Tadi ada yang lagi nanti di ruang tunggu sini, ada yang lagi duduk di sana. Kayak gitu ya. Sekarang saya sudah berada di stasiun Cirebon Kejaksan.
Dan di kesempatan kali ini saya akan naik kereta Argo Bromo Anggrek. Kereta Argo Bromo Anggrek merupakan salah satu kereta yang melayani relasi atau rute perjalanan dari stasiun Jakarta Gambir ke Surabaya Pasar Turi PP, dan tersedia 2 kali keberangkatan dalam 1 hari, yaitu keberangkatan malam dan keberangkatan pagi juga ada. Nanti saya akan naik di kelas eksekutif, di eksekutif 8 nomor 11 Alfa. Dan nanti saya akan ke Semarang aja ya, naik kereta Argo Bromo Anggrek ini, nggak sampai Surabaya Pasar Turi, hanya sampai Semarang Tawang aja. Dan kereta yang akan saya naiki, kereta Argo Bromo Anggrek, nanti tidak berhenti di Tegal, tidak berhenti di Pekalongan ya. Fun fact ya, kereta Argo Bromo Anggrek mulai GPK 2025 sekarang tuh hanya berhenti di 2 kota saja, yaitu kota Cirebon dan kota Semarang. Habis itu langsung ke Surabaya, jadi nggak berhenti di Bojonegoro lagi dan tidak berhenti di Kalongan lagi, kayak gitu ya. Jadi nanti kita akan melihat sensasi feel-nya kereta Argo Bromo Anggrek berjalan langsung Pekalongan. Itu momen yang ditunggu-tunggu sih. Ini Cirebon Semarang termasuk ekspres ya, termasuk sangat cepat ya. Kayak direct train kayak gitu ya. Tapi nggak direct train banget sih, masih ada berhenti di 2 kota gitu. Cuma Cirebon Semarang ini bisa dibilang direct train. Kayak gitu ya. Ini kita tunggu aja kereta Argo Bromo Anggrek. Nanti keberangkatan sekitar jam 10.46 dari Cirebon dan akan diperkirakan tiba di Semarang itu jam 13.05. Kita tunggu aja. Itu kayaknya penumpang Fajar Utama Jogja ya. Rame banget kelihatannya. Tadi ada dari ruang tunggu, ada yang ke peron sana. Oke, kita santai-santai di stasiun Cirebon Kejaksaan ini. Di 11 Alfa sini ya, beruntung di sebelah kiri bisa nonton papasan sama nonton laut nanti. Keretanya sepi, nggak rame-rame banget. Sepuluh 45 berangkat dari stasiun Cirebon. Kalau digenepin jadi tepat ya 10.46.
perjalanan kereta Argo Bromo Anggrek yang saya naiki sudah berangkat dari stasiun Cirebon tepat waktu ya 10.46, walaupun sebenarnya 10.45 tapi saya digenepin jadi 10.46. Ya semoga lancar ya perjalanan menuju ke Semarangnya. Dan untuk kereta api Argo Bromo Anggrek ini setelah dari Cirebon tidak berhenti di mana-mana ya. Di Tegal juga nggak berhenti, di Pekalongan juga nggak berhenti. Dari Cirebon sini langsung ke Semarang Tawang. Nah ini sebelah saya kosong lompong ya, di eksekutif 8 nomor 11 Alfa ini. Ya ada beberapa penumpang ya, tapi penumpangnya bisa dihitung oleh jari. Ya nggak rame-rame banget. Nikmati perjalanan dulu ya. Sekarang saya sudah berada di kereta Argo Bromo Anggrek. Nah, jadi untuk kereta Argo Bromo Anggrek ini suasana penumpangnya bisa dikata nggak terlalu rame-rame ya. Ada sebagian penumpang aja dan fasilitasnya seperti biasa ya. Di sebelah sini tuh ada kursi. Kursinya ini warnanya merah maron ya, berbeda dengan Argo Sindoro Muria itu yang sama-sama new generation, yang warnanya itu kursinya krem sama bukan kremnya, abu-abu sama coklat. Tapi kalau Argo Bromo Anggrek ini warnanya merah maron kayak gini, ada motif-motif kayak bunga kayak gini ya. Nah, di bawah sini ada kantung elastis buat penyimpanan seperti itu. Lalu di sini ada footrest, nah buat pijakan kaki. Di sini ada colokan universal. Jadi buat teman-teman yang wisatawan mancanegara ini bisa banget, gak perlu bawa adapter. Ada gantungan tirai gulung. Nomor tempat duduknya ini sudah LED Pro ya, bukan pakai papan plat lagi. Terus bagasi kabin dan terdapat motif batik kayak gini. Terus ada televisi di ujung sana, sebelah situ sama situ ya. Terus tersedia meja lipat ya. Di sebelah sini tuh ada meja lipat. Nah, meja lipat juga ada. Nah, buat makan bisa maksimalnya 3 kilo. Terus ada sendera bukan senderan ya, reclining seat buat merebahkan kursi. Nah, yang paling saya suka di New Gen ini, kupingnya gede banget. Untuk sandaran kepalanya itu enak, jadi buat temen-temen yang pengen tidur itu enak banget sih, posisinya lebih tebel. Nah, terus ada wastebag buat buang sampah ya. Jadi untuk kereta New Generation PT Inka, nah saya berada di armada K102349. Jadi kereta ini diproduksi di PT Inka Madiun, Jawa Timur ya. Di sini tuh ada tulisan current station dalam perjalanan, terus kecepatannya 116 km per jam, suhu ruangan 25 derajat. Nah, estimate time of arrival, nah ada tulisannya juga sama perkiraan jam berapa. Terus ada nomor keretanya X8. Nah, ini ada indikator toilet. Kalau warna hijau ini berarti kosong, kalau isi ada warna merahnya. Terus indikator kursi ya, DCBA, denah kursi, dan indikator tidak boleh merokok. Dan ada kamera CCTV buat keamanan ya. Terus kalau naruh bagasi di belakang sini ini lebih longgar ya. Nah, untuk kereta New Generation ini. Nah, di sini ada informasi juga. Nah, informasi kondektur, nomor teleponnya berapa. Nah, ini sudah digitalisasi semua. Kalau dulu kan untuk informasi kondektur kan pakai plat ya. Sekarang udah lebih enak nih pakai model modern kayak gini.
Dan untuk sambungan pintunya ini elektrik otomatis. Oh, ini pakai tematik jumbo ini. Tadi liverynya aja tematik jumbo. Nah, spesial toh. Nah, toilet dari kereta Argo Bromo Anggrek New Generation seperti ini. Jadi ada toilet pria dan toilet wanita, hanya di satu sisi saja. Nah, ini toilet wanita ini berwarna pink kayak gini ya. Untuk toilet wanita ini dalemannya ada baby care desk buat popok bayi, food washer, tempat sampah, dan ada kloset dan lain-lain ya. Nah, gini. Terus di sini juga ada toilet khusus laki-laki atau toilet pria. Aduh, pakai pintu belah dua ini agak ngeri. Nah, ini pintunya belah dua ya modelnya ya, bukan belah satu, pintu biasa. Nah, kunci kamar mandinya seperti ini, ada cerminnya melebar, terus wastafel, airnya menyala dengan baik. Di bawah sini food washer buat cuci kaki atau berwudu bisa nyala, dan untuk kerannya ini berada di sini. Nah, keran food washernya. Terus di bawah sini ada kloset duduk, ada tombol untuk nyiramnya, ada bidet di sebelah situ, dan ada pengharum ruangan. Terus di sini ada pegangan, ada gantungan atau hanger ya. Nah, kayak gini untuk kamar mandi dari kereta Argo Bromo Anggrek, bersih dan wangi. Untuk sandarannya ini enak banget teman. Sandaran kursinya terlebih ada kupingnya kayak gini. Jadi untuk saya sendiri ini enak buat tiduran. Nah, kayak gitu ya. Dan di kereta New Generation ini ada fasilitas yang belum saya review ya. Yaitu ada ini dia. Adapter tambahan listrik gitu ya, colokan tambahan kayak gitu ya. Ini bisa buat Type C, buat Type A juga, USB bisa ya. Nah, ada Type C, ada Type A, USB biasa. Terus di sini tuh ada jack audio buat temen-temen yang bawa headset ya. Nah, mungkin buat ngatur audio di kereta mungkin. Saya juga nggak paham. Nah, itu aja mungkin ya. Sudah di kereta makan, kereta Argo Bromo Anggrek. Nah, untuk suasananya kayak gini teman-teman. Nah, ini saya mau makan nasi goreng Parahyangan, harganya 44.000 sama fruity 11.000 ya. Totalnya 55 ribuan. Jadi ini live cooking karena kereta Argo Bromo Anggrek kan ada chefnya ya di sana itu. Nah, jadi dimasak langsung oleh chefnya. Mari kita rasakan nasi goreng dimasak langsung tuh gimana ya, bedanya dengan nasi goreng yang dibuat di dapur reskanya. Tapi bedanya ini nggak ada telurnya ya, cuma ayam sama saus sama 2 mentimun sama tomat ketambah nasi goreng. Dan alat makannya tuh sama aja, pakai alat makan ramah lingkungan ya. Sebenarnya mau bakmi godok, cuma bakmi godok Jawa itu harus nunggu 15 menit. Ya udah nasi goreng aja. Sebenarnya mau sei sapi, cuma lagi nggak pingin makan sei sapi. Ya udah beli nasi goreng aja. Tadi pagi itu saya sarapan dikit, jadi makannya agak cepet ya. Nah, kayak gini. Sekarang saya pengen ngicipin nasi goreng yang dibuat oleh chefnya langsung di kereta ya. Keren juga sih. Salah satu keunikan kalau kita naik kereta unggulan. Nah, kita coba ya, perbedaannya apa, persamaannya apa. Nah, kita coba nasi gorengnya. Kalau dari segi rasa, menurut saya pribadi, ini nasi gorengnya 11-12 lah dengan nasi goreng yang dibuat langsung di dapur Reska.
Tapi bedanya itu ada telur orak-ariknya. Perbedaannya itu aja ya, ada orak-ariknya kayak gitu. Kalau yang Parahyangan, yang bento, yang pediku ikan itu kan isinya telur ceplok sama ayam. Terus nasi gorengnya tuh nggak ada telur orak-ariknya. Bedanya itu aja. Sama padanya kan pakai kotak, nah ini kan pakai bowl kayak gitu ya. Aku datanya ya. Padahal makan bakmi godok cuma yo lama nunggu. Karena saya cuma sampai Semarang, tentunya lama. Karena kalau nggak salah makanan F Cooking itu terbatas teman-teman, nggak full ya. Siapa cepat dia dapat. Kita coba ayamnya tuh lebih kurang sama. Pada potnya ada full daging, ada kulitnya, nih. Untuk kulitnya fluffy. Terus ini dagingnya cip ya. Dagingnya empuk. Kalau harga sama aja teman-teman, 44.000. Gak ada bedanya sih harga. Harganya sih sama ya, cuma bedanya cara penyajiannya. Jadi menu-menu yang dimasak langsung oleh koki itu ada nasi goreng, ada lada hitam, sei sapi ya, sama bakmi godok Jawa. Cuma saya nggak lagi pengen sei sapi, hanya nasi goreng aja. Oke, ini deh rasanya. Kalau boleh di rating, saya kasih nilai 8,5 dari 10 ya. Rasanya sih lumayan enak, lumayan gurih. Terus ada telur orak-arik, beda banget. Suara. Berjalan langsung stasiun Tegal. Jadi stasiun Tegal ini merupakan ujung barat dari Daop 4 Semarang ya. Dan kereta Argo Anggrek ini tidak berhenti di Tegal, berjalan langsung. Ini bisa dikata satu-satunya kereta penumpang ya yang melintas di Tegal. Sudah dari kereta makan dan kenyang juga akhirnya. Tadi sudah makan nasi goreng Parahyangan yang dimasak langsung oleh koki atau chefnya. Ya, jadi sekarang saya pengen menceritakan sedikit ya untuk kereta Argo Bromo Anggrek ini. Jadi kereta Argo Bromo Anggrek sudah melintas stasiun Tegal, dan di Pemalang nanti kita akan menyusul kereta, yaitu kereta Kaligung dari Cirebon Perujakan ke Semarang Poncol ya. Jadi nanti di perjalanan ini akan ada momen penyusulan, yaitu di stasiun Pemalang, yaitu disusul kereta api Kaligung. Ini saya pindah ke single seat di nomor 13B aja, karena mumpung single seatnya kosong, ya udah pindah-pindah nih bisa. Nah ini saya milih eksekutif 8 karena banyak yang kosong. Kalau di eksekutif 6 itu tadi yang saya pantau itu lebih rame. Eksekutif 7 juga banyak yang kosong ternyata. Nah ya, berjalan langsung stasiun Pemalang. Nah, bentar lagi kita akan melewati stasiun Pemalang. Menyusul kereta Kaligung. Nah, Kaligungnya berada di sisi kiri. Nah, kita susul di Pemalang.
mumpung kosong, kaki saya selonjoran guys. Nah, tas saya taruh situ, kaki saya selonjor mania. Jarang-jarang saya kalau naik kereta kakinya bisa lurus kayak gini, kursinya terus dibalik. Nah, ini mumpung keretanya kosong ya, jadi enak buat posisi kakinya lurus kayak gini. Nah, jangan pakai sepatu atau alas kaki ya, kotor nanti. Makanya sepatu saya dilepas. Tadi kita di Pemalang nyusul kereta Kalikung ya, karena kereta Kalikung itu kecepatan maksimalnya baru 100 km per jam. Nah, kalau Argo Bromo Anggrek itu kan 120 ya, makanya perbedaan kecepatan yang signifikan. Nah, disusul di Pemalang dan Kalikung itu pemberhentiannya banyak teman-teman. Dia di KPK sekarang aja dari Cirebon ke Semarang 3 kali disusul ya. Di Babakan tuh Tawang J Premium, satu petak ke depan di Losari disusul Muria, terus di Pemalang disusul Argo Bromo Anggrek. Makanya yang menyebabkan kereta Kalikung itu waktu tempuhnya 4 jam lebih teman-teman. Nah, ini kereta Argo Bromo Anggrek ini udah ngebut lagi ya. Tadi sebelum masuk Pemalang itu agak ngerem pelan-pelan kecepatan 58, terus digeber lagi. Sekarang lari 107 km per jam ya. Sudah melintas stasiun Petarukan yang berada di Kabupaten Pemalang, dan tadi di Pemalang habis disusul kereta api Kalikungnya. Habis menyusul ya, maksudnya habis menyusul kereta Kalikung. Oh iya, nanti kita di Pekalongan keretanya nggak berhenti ya, alias melintas langsung. Jadi kita pengen mengetahui atau menyaksikan kereta Argo Bromo Anggrek ini melintas di stasiun Pekalongan ya. Dan saya di sini pengen menceritakan tentang kereta api Argo Bromo Anggrek. Saya mendapat tarif khusus ya, di harga 140.000 ya. Jadi untuk naik kereta Argo Bromo Anggrek ini saya bukan beli di tarif normal, tapi saya membeli tarif khusus yang bisa dipesan atau dibeli mulai H-2 jam sebelum kereta berangkat. Bisa pesennya via aplikasi Akses by KAI, maupun teman-teman bisa pesan via loket stasiun ya. Menurut saya pribadi ya, dengan 140.000 dapat kereta eksekutif, worth it sih. Dan harga yang bisa dikata itu harga yang ramah di kantong banget, bersahabat dan terjangkau. Tapi untuk tarif khusus, metode kayak gini itu tidak disarankan atau tidak direkomendasikan pada saat libur long weekend atau hari Jumat Sabtu Minggu ya, karena itu besar kemungkinan ramai penumpang kayak gitu ya. Kalau hari-hari kayak weekday seperti saya ini kan tripnya hari Selasa, hari Kamis ya, itu masih aman. Tapi kalau misalnya seumpama teman-teman tripnya weekend atau hari libur panjang, itu tidak direkomendasiin untuk metode tarif khusus kayak saya ini. Ya pokoknya terjangkau banget tarif khusus Cirebon Semarang cuma 140.000 dapat eksekutif. Itu dapat eksekutif lumayan teman-teman. Oke, kayak gitu aja ya. Berjalan langsung stasiun Pekalongan. Jadi kereta Argo Bromo Anggrek sekarang sudah tidak berhenti lagi, alias berjalan langsung. Nah, ini momen yang ditunggu-tunggu nih, akhirnya kejadian juga. Papasan kereta Sembrani Surabaya Pasar Turi Gambir. Jadi sesama Surabaya Jakarta bertemunya di Pekalongan. Tapi Sembrani masih berhenti ya di Pekalongan ya, dan juga di Bojonegoro.
sudah melintas stasiun Kali Putri Kendal. Langsung aja saya di sini pengen closing dan kasih beberapa poin-poin yang bisa saya jadikan kesimpulan di perjalanan ini. Jadi untuk kereta Argo Bromo Anggrek ini merupakan salah satu kereta yang melayani rute perjalanan dari Gambir ke Surabaya Pasar Turi PP dan tersedia 2 kali keberangkatannya. Ada keberangkatan pagi dan keberangkatan malam, baik itu dari Surabaya maupun dari arah Jakarta Gambir. Oh ya, untuk tarifnya kereta api Argo Bromo Anggrek ini saya dapat di tarif khusus Cirebon Semarang. Tarif khusus Cirebon Semarang ini harganya 140.000 untuk kelas eksekutif. Oh ya, jadi tarif khusus ini bisa teman-teman pesen mulai 2 jam sebelum berangkat. Kalian bisa pesen lewat akses by KAI maupun loket stasiun dan menjual harga yang lebih terjangkau ya daripada harga normalnya. Ya kalau menurut saya sih 140 bisa ke Semarang maupun ke Cirebon worth it banget ya. Lalu yang kedua, untuk suhu ruangan di dalam kereta ini nggak terlalu panas dan juga nggak terlalu dingin, bisa dibilang medium lah ya, nggak terlalu dingin nggak terlalu panas, dan AC-nya ini sekitar 26 derajat, itu tidak terlalu sumuk dan tidak terlalu panas dingin ya, bisa dibilang ini sejuk ya. Walaupun suhu 26 tuh ya bisa dikatakan cukup gerah, tapi yang saya rasakan juga gerah-gerah banget. Cuma ini mungkin karena penumpangnya kosong ya, penumpangnya sepi, nggak terlalu banyak, jadi lebih longgar kayak gitu ya. Terus untuk perjalanannya ini langsung ya, dari Cirebon langsung ke Semarang tanpa berhenti di Pekalongan, tanpa berhenti di Tegal. Jadi dia langsung ya, untuk kereta api Argo Bromo Anggrek sekarang KPK 2025 itu tidak berhenti lagi di Bojonegoro dan juga tidak berhenti di Pekalongan, hanya berhenti di 2 kota aja, yaitu kota Cirebon, kota Semarang, habis itu langsung ke Surabaya kayak gitu ya. Jadi dia nggak berhenti lagi di Bojonegoro dan tidak berhenti lagi di Pekalongan. Kalau kalian mungkin orang Pekalongan maupun orang Bojonegoro mau ke Surabaya maupun ke Jakarta, masih ada pilihan yang lebih cepat selain Argo Bromo Anggrek yang 11-12 lah. Itu kalian bisa pilih aja kereta Sembrani yang notabene mirip-mirip dengan Argo Bromo Anggrek. Ya gitu aja ya. Oke, sekian dari saya untuk trip Argo Bromo Anggrek kali ini. Nggak ke Surabaya tapi ke Semarang. Coba tarif khusus 140.000 dan mencoba momen melintas stasiun Pekalongan seperti apa. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah awal sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Gak dapat tangga, jadi harus maju lagi. Turunin dulu aja ini, turunin dulu. Nih. Sama ini nih.
Finally sampai Semarang. Jadi livery tematiknya ini Jumbo ya. Petualang bersama Jumbo. Oh. Perjalanan saya sudah tiba di Semarang Tawang. Nah, ini kereta Argo Bromo Anggrek akan melanjutkan perjalanan ke Surabaya Pasar Turi ya. Dan pemberhentiannya itu dikit banget ya Argo Bromo Anggrek, dan sebentar banget di Semarang. Begitu sampai harus udah mau berangkat lagi karena memang kereta unggulannya, kereta yang kecepatan 120 tuh harus apa ya, diprioritaskan kayak gitu ya. Nah, terima kasih. Ini saya mau menuju ke pintu keluar ya. Perjalanan saya sudah tiba di kota Semarang, stasiun Semarang Tawang. Tadi sudah menyaksikan kereta Argo Bromo Anggreknya berangkat ke Surabaya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.